Dalam tafsir ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada 3 ayat yang nadanya semisal dengan ini. Yang pertama, salasu ayat min kitabillahi ta'ala if'al. Yang pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyeru orang untuk berbuat kebaikan sementara kalian tidak melaksanakannya? Kemudian yang kedua ada di surah As-Saff ayat 2. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak laksanakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar dosamu kepada Allah, engkau memerintahkan orang untuk berbuat sementara engkau sendiri tidak mau melaksanakannya. Kemudian yang terakhir ada di surah Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhakum anhu. Dan aku tidak mau menyelisihi kalian kecuali apa yang kuperintahkan aku juga laksanakan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 hal ini dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam ayat yang berbeda, tapi maknanya sama, yaitu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, kita memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu, sementara kita tidak melaksanakannya. Kita melarang orang untuk tidak boleh melaksanakan sesuatu, sementara kita melaksanakan perbuatan tersebut. Ini bahaya. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, qalu wa ma sami'tuhu. Lalu sahabat-sahabat tanya, apa yang kau dengarkan dari Nabi? Qala sami'tuhu yaqul, kata Sayyidina Ali, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Pada hari kiamat nanti ada seorang didatangkan dan dilemparkan langsung ke neraka. Fantadalaka bihi aqtabuhu. Setelah dilemparkan orang ini ke neraka, langsung pecah perutnya dan terhamburlah isi dalam perut itu, usus-ususnya. Faduru biha finnari kama yadurul himaru biraha. Lalu dia berputar-putar di neraka itu, mengelilingi ususnya itu, sebagaimana keledai pada waktu dia diikat, dia terputar-putar mengelilingi talinya. Fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun. Lalu penghuni-penghuni neraka itu datang kepada orang ini. Kenapa Anda? Ya, heran mereka. Sesama penghuni neraka heran dengan orang ini. Fayaqulun, ya fulan ma asabak. Apa yang terjadi? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kata orang-orang yang di sekitarnya, bukankah dulu engkau ini ngajak kami untuk berbuat yang baik dan engkau larang kami untuk berbuat kemungkaran? Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhakum 'anil munkari wa atihi. Lalu dia menjawab, dulu aku memerintahkan kalian untuk buat kebaikan, tapi aku tidak melaksanakannya. Aku melarang kalian untuk berbuat kemungkaran, justru aku membuat kemungkaran tersebut. Ya, jadi ini asbab orang yang ngajak orang berbuat baik, larang orang berbuat dosa, tapi dia tidak melaksanakannya. Asbabnya adalah pada waktu hari kiamat nanti, kata Nabi, orang ini lebih dulu dilemparkan di neraka dan langsung bocor isi perutnya dan keluar usus-ususnya dan berputar-putar dia di situ di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebabnya karena dia ngajak orang berbuat baik, larang orang berbuat dosa, tapi dia melaksanakan hal tersebut. Nauzubillah. Sudah habis waktu? Sudah ya? Masih? Baik. Jadi ini salah satu di antara hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang bahayanya ya orang, tentu para ustadz, para mubalik, termasuk kita orang tua. Orang tua memerintahkan anaknya sholat, sementara dia tidak sholat. Orang tua memerintahkan anaknya untuk pakai jilbab, sementara dia tidak pakai jilbab. Ini sangat berbahaya. Juga disebut dalam satu hadis lagi,
dari Ibnu Asakir fil Walid Ibnu Uqbah ani Nabi SAW qol, Nabi SAW bersabda, inna unasan min ahlil jannati yattali'una ala unasin min ahlin nar fayaqulun bima dakhaltumun nar. Suatu ketika nanti, kata Nabi, penghuni-penghuni surga Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat penghuni neraka dan bisa ngobrol dengan mereka. Lalu penghuni surga bertanya, kenapa kalian ini masuk neraka? Mereka menjawab, fa wallahi ma dakhalnal jannata illa bima ta'allamna minkum. Kata orang-orang penghuni surga ini, demi Allah, kami ini masuk surga karena ilmu yang telah kami pelajari dari kalian. Tapi kenapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab, fayaqulun inna kunna naqulu wa la na'mal. Mereka menjawab, dahulu kami mengatakan yang baik kepada kalian, tapi kami tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Ini sangat berbahaya, ya, memanggil orang untuk berbuat yang baik, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencegah dan melarang orang berbuat dosa, tapi justru kita melaksanakan hal tersebut. Ini sekali lagi berlaku kepada para guru, ustadz dan ustadzah, mubalik dan mubalighah, ulama, kiai. Berlaku juga kepada orang-orang tua, kepada anaknya. Ya, jangan sampai cuman karena kita orang tua nyuruh anak untuk berbuat baik, sementara kita melanggar tentang kebaikan tersebut. Larang anak untuk berbuat dosa, sementara kita justru yang biangnya pelaku dosa tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah hal yang dilarang keras. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW sudah saya bacakan, dan banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai penguat tentang ayat ini. Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Birri itu, itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan jami'ul khairat, kumpulan kebaikan. Jadi kalau khair itu baik, kaifa haluk, gimana kabarmu? Bi khair, baik, ya, baik begitu. Tapi kalau bir itu kumpulan kebaikan, bahasa Arabnya bir, ya. Makanya dalam bahasa Arab berbuat baik kepada kedua orang tua, bahasa Arabnya birrul walidain, ya. Bukan khairul walidain, bukan kata khair. Yang dipakai adalah bir. Karena bir itu adalah kumpulan dari semua kebaikan. Baik itu ungkapan, baik itu perbuatan, baik itu amalan hati, semua yang baik-baik ini bahasa Arabnya adalah bir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata-kata bir. Atamuruna nasa bil birri. Kamu ngajak orang untuk berbuat yang baik-baik. Wa tansawna anfusakum, tapi Anda lupa dengan dirimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul alimi alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa la ya'malu bihi kamathali siraj yudhi'u an-nasa wa yahruqu nafsahu. Perumpamaan orang yang menyeru orang berbuat kebaikan ini, lalu dia tidak mengamalkan kebaikan tersebut, seperti lilin. Dia menerangi orang lain, tapi dia membakar dirinya sendiri. Jadi begitu kira-kira tamsilan, kata para ulama, orang yang ngajak berbuat baik tapi dia tidak mengamalkan, sama dengan lilin. Ya, badannya terbakar, hancur dia sampai habis. Orang menikmati kebaikannya tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, jangan sampai kita hanya seperti lilin-lilin saja, ya, mengajak orang untuk berbuat baik sementara kita tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Meskipun ini tidak mutlak, ada hal-hal tertentu kadang kita tidak mengamalkan, tapi bukan berarti tidak boleh kita menyeru. Misal, kata para ulama, seorang ustadz atau kiai, dia belum haji. Apakah boleh dia ceramah tentang judulnya haji? Boleh. Apakah boleh dia menyeru orang untuk berhaji? Boleh. Tapi dia belum haji. Ya. Jadi ini tidak mutlak, sekali lagi.
ada poin-poin tertentu yang mungkin karena dia belum mampu pergi haji, bukan berarti dia tidak boleh ngajak orang untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu ya. Nah, ini ya alhamdulillah kita bisa tuntaskan pembahasan kita ya pada malam ini sampai ya di ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya, tidak boleh, haram hukumnya ngajak orang berbuat kebaikan sementara kita tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Melarang orang untuk berbuat dosa sementara kita justru yang melaksanakan dosa tersebut. Dan ini manusia yang lebih dulu pertama dilemparkan ke neraka pada hari kiamat nanti, kata Nabi, langsung terurai perutnya, keluar usus-ususnya dan berputar-putar dia di situ, sehingga heran penghuni neraka, kenapa terjadi ini? Ternyata dia bilang, dulu aku ngajak kalian berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakannya. Dulu aku melarang kalian berbuat dosa, justru aku melaksanakan dosa tersebut. Semoga ini berguna, bermanfaat bagi saya dan kita semua. Semoga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar kita baca saja dan kita dengarkan, tapi mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi renungan bagi kita semua, menjadi bekal bagi hati-hati kita, sehingga kita pun takut berbuat dosa dan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.